Usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2024 dari semula 105 juta rupiah menjadi 93,4 juta rupiah. Kini calon jamaah haji tinggal menunggu berapa biaya perjalanan ibadah haji PP yang dibayar jamaah. Yuk, subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih bersemangat berkarya. Syukron, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Ada kabar gembira bagi calon jamaah haji tahun 2024. DPR menyepakati revisi usulan BPIH dari Kementerian Agama turun menjadi 93,41 juta rupiah per jamaah atau turun lebih dari 10 juta rupiah dari usulan awal. Namun biaya perjalanan ibadah haji yang dibayar jamaah belum diputuskan. Sebelumnya, pada raker dengan Komisi 8 DPR, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengusulkan rata-rata BPIH 105 juta rupiah per jamaah. Usulan BPIH di atas 100 juta rupiah ini mengundang kritik karena membebani calon jamaah haji meski mendapat tambahan nilai manfaat. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenang, Hilman Latif mengemukakan pihaknya menurunkan biaya haji 2024 setelah melakukan kajian. Berdasarkan hasil kajian yang telah kami lakukan, biaya sudah kami rumuskan berkisar 94,3 juta rupiah, ujar Hilman. Menurut Hilman, pihaknya sudah melakukan rasionalisasi sejumlah komponen biaya haji di dalam dan luar negeri. Formulasi BPIH ini mencakup komponen biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan armusna, embarkasi-debarkasi, keimigrasian, dokumen perjalanan, hingga biaya hidup. Inilah dinamika pembahasan usulan revisi BPIH 2024 yang disampaikan Dirjen PHU Kemenak, masukan biaya real dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, serta catatan kritis dari anggota Dewan, sehingga usulan BPIH bisa turun. Yang sebelumnya kami usulkan 105 juta rupiah, kemudian sudah mendapatkan berbagai masukan dari pimpinan maupun anggota dan juga melakukan rasionalisasi di berbagai bagian dari item yang kami usulkan. Dan kami tentu dari Kementerian Agama ingin menyampaikan bahwa kami juga punya semangat yang sama dengan Bapak-Bapak di Komisi 8 bahwa kita ingin memberikan yang terbaik. Biaya atau BPIH yang sudah kami rumuskan ya, itu berkisar 94,3 juta. 94,3 juta, Pak. Ini sudah melakukan rasionalisasi pada berbagai aspek, dan tentu saja kami mendapatkan juga informasi yang sudah lebih kuat mengenai biaya penerbangan, ya, pulang pergi jamaah sekitar atau dengan jumlah 33.427.838 rupiah atau naik sekitar 2%. Kemudian untuk living cost tidak ada perubahan, untuk visa tetap 300, dan untuk akomodasi di Arab Saudi dengan total 5.741,76 Saudi Riyal yang diperuntukkan bagi akomodasi di Makkah sebesar 4.250 SAR, kemudian akomodasi di Madinah 1.373 SAR, kemudian akomodasi cadangan
di Makkah ya, sebesar 2.800 SAR, ya. Kemudian akomodasi cadangan Madinah 5.600 SAR, dan juga layanan kesehatan kloter. Untuk konsumsi di Makkah ya, 15 SAR, ya. Kemudian di Madinah juga 15 SAR. Konsumsi kedatangan dan kepulangan itu tidak ada, Pak. Kemudian karena kemarin pertimbangannya untuk jadwal pesawat itu kalau nasi seringkali ada jadwal berbeda 2 jam itu sudah basi, Pak. Dan menurut informasi jamaah itu sebelum landing itu sudah makan di pesawat gitu, Pak. Kemudian untuk konsumsi jamaah haji terpisah itu masih ada 10 SAR, Pak. Jadi kalau yang jamaah yang tersasar kemudian dihantarkan ke satu tempat, dan ini juga biasa membutuhkan konsumsi. Kemudian transportasi Arab Saudi ya, 1.151, masyair 4.267,75 SAR, perlindungan di Arab Saudi itu 33,57 SAR. Kemudian untuk dokumen perjalanan di Arab Saudi yang mencakup pembinaan jamaah haji di Arab Saudi ada 5,80 SAR. Kemudian pelayanan umum di Arab Saudi itu 24,11 SAR. Pengelolaan BPIH di Arab Saudi 1,73. Kemudian akomodasi di embarkasi 125.832 rupiah. Konsumsi di embarkasi itu 219.923 rupiah. Konsumsi di embarkasi mencakup makan 3 kali, kemudian konsumsi juga 3 kali. Untuk transportasi dalam negeri 55.468 rupiah. Pelayanan di embarkasi dan debarkasi 134.175 rupiah. Pelayanan keimigrasian dalam negeri 13.765 rupiah. Dan kita mencatat kantor imigrasi di Indonesia jumlahnya ada 126, Pak. Jadi untuk di setiap kabupaten tidak semuanya ada kantor imigrasi, dan itu yang membutuhkan asistensi. Kemudian premi asuransi dan perlindungan kami ajukan Rp175.000 karena jamaah yang jamaah yang mendapatkan asuransi ini, khususnya jamaah haji wafat, akan mendapatkan sebesar BP, dan BP-nya tentu tahun ini juga kelihatannya akan berbeda dengan tahun depan dan ada kenaikan. Karena itu preminya juga menyesuaikan. Kemudian dokumen perjalanan dalam negeri 210.277,85 rupiah. Pembinaan jamaah haji di tanah air 940.936,25 rupiah, dan pelayanan umum di dalam negeri 774.477,62 rupiah, dan pengelolaan BPIH 311.581. Dan di situ kami juga sertakan rincian dan total Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua, staf pimpinan yang kami hormati, untuk usulan perbaikan BPIH 1444 Hijriah atau 2024 Masehi itu adalah 94.385.382,51% atau naik 5%. Apakah harganya sama apa tidak nih yang untuk cadangan gitu kan? Jangan-jangan, karena kan cadangan ini kan untuk antisipasi kalau nanti hotelnya terbakar, atau antisipasi nanti jamaah
ada huru hara maka baru dipindahkan. Itu kan cadangan, fungsinya cadangan seperti itu gitu loh. Bisa pakai, bisa tidak gitu kan. Bener kan? Gitu loh. Fungsinya cadangan kan seperti itu. Maka apakah nominalnya harus sama seperti itu apa tidak gitu loh. Nah ini kan bisa diefisiensikan juga pimpinan gitu loh. Nah, ini yang menurut saya jadi masih bisa dilakukan efisiensi di angka 94 ini. Jadi pimpinan menurut saya lebih baik kita breakdown lagi dan kita minta dari pihak Irjen bisa tidak Irjen memberikan hasil laporan tertulis atau mungkin laporan dari hasil pelaksanaan kemarin seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama sebagai perbandingan kita agar kita bisa melakukan efisiensi ini secara menyeluruh. Kalau misalnya kita mau berhitung-hitungan, Nasdem memberikan angka 93.200 dengan asumsi bahwa itu pesawat adalah 33 juta. Kalau misalnya itu pesawat naik, 400 tinggal dinaikkan aja. Lainnya sama. Jadi kalau misalnya kita mau hitung-hitungan, cukup lumayan sih tadi pagi saya berhitung. Kenapa? Jadi angka yang saya sampaikan 90.200.000 itu juga bisa dipertanggungjawabkan atau misalnya kita mau detail-detailan, ayo gitu. Saya justru melihat bahwa persentase yang besar dari beberapa komponen inilah yang sebenarnya masih bisa disisir sehingga nanti kita ketemu lagi dengan hitungan yang dari Pak John dan kita semuanya di 93,5 juta. Sebuah angka realistis dengan kita tidak memaksa 3%, Bapak juga tidak memaksa 5%, tapi ketemunya di 4%. Seperti itu. Dan hitungan itu menjadi sangat penting Bapak. Saya merilis pernyataan atas fraksi kebangkitan bangsa kemarin. Itu responnya bagus. Masyarakat ini dia bilang ini rasional nih. Kalau kenaikannya hanya 93,5. Seperti itu. Jadi di satu sisi masyarakat terjangkau, pelayanan tetap baik, dana yang dimiliki BPKH tidak tergerus dan lain sebagainya dengan komponen tetap 60-40. Harga yang rasional itu adalah 91,8. Ya. 91,8 dengan asumsi di Garuda dia menaikkan 2%. Garuda ini kan jago hitung-hitungan ini sampai makanannya, tisunya dihitung oleh dia. Jadi 2% sebetulnya selalu dikatakan Kementerian Agama bahwa 70% biaya haji itu adalah pakai dolar. Itu nggak benar sebetulnya. Karena Garuda itu bayar dengan rupiah. Di Indonesia ini menurut Undang-Undang BI tidak boleh transaksi pakai mata uang asing. Itu dipidana. Hari ini usulan Kemenak masih di angka 94.385.000 rupiah, gitu kan. Sementara usulan teman-teman tetap di angka 93.570.000 rupiah ya. Jadi selisihnya masih apa? Masih 800. Saya usul ketua gini, kita kasih aja kesempatan lagi Pak Dirjen bersama jajarannya untuk melakukan revisi ulang sesuai dengan usulan teman-teman, sehingga mudah-mudahan hari ini kita sudah bisa menemukan angka kesepahaman. Kan? Terus terang saja saya kasihan sama Pak Menteri, Gus Menteri. Ketika diumumkan pertama kali usulan itu 105 juta, di media sosial luar biasa. Ya, ini tahun politik. Tentu apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama dinilai oleh publik, loh kok dari 90 juta naik cepat sekali sampai 105 juta. Nah, harusnya berangkat dari beberapa kali pengalaman kita dalam menyusun pembahasan keuangan haji. Ya, kita seharusnya memiliki satu pola yang bisa jadi kita sepakati bersama, yaitu soal
berapa pattern atau pola kenaikan dari setiap tahun dari komponen-komponen pembiayaan haji tersebut, sehingga tidak menimbulkan, ya, saya ingin menegaskan kepada kita semua, ya, bukan berarti kami pada tingkat tertentu, bagi kami Komisi 8 pun dengan kenaikan seperti ini tentu kami akan berusaha untuk menurunkannya. Yang pertama terkait hotel di Mekah, bahwa di tahun 2023 jumlah hotel jemaah yang disewa itu 123 dan jumlah hotel cadangan di Mekah yang disewa itu sebanyak 5 hotel. Kemudian harga tertinggi hotel di Mekah itu 4.640 SAR. Harga terendah hotel di Mekah ini 3.700 SAR. Kemudian di coba itu Pak, saya minta rata-ratanya berapa? Rata-rata berapa? Ekivalen berapa? Kalau rata-rata di Mekah itu 4.206 SAR. Ah, itu namanya anggaran real. Coba kita ekivalen, ya kan? 4.206 SAR harga rata-rata hotel di Mekah. Ya kan jelas itu barang ya. Oke, silakan. Baik. Selanjutnya di Madinah, jumlah hotel jamaah yang disewa itu sebanyak 112 hotel, di mana ada 42 hotel dengan sistem blocking time. Kemudian harga tertinggi hotel di Madinah ini sebesar 1.250 SAR dan harga terendahnya di Madinah 1.150 SAR. Rata-rata? Sehingga nilai rata-ratanya 1.218 SAR. Ah, di sini kemahalan ini 1.200 berapa itu? 72 ya. Rata-rata berapa? 4.206 SAR. Ini bisa lagi PKS nanti menurunkan lagi takutnya saya ini nanti. Bisa di bawah 90. Ini rata-rata hotel Mekah berapa? Karena tergantung jumlah yang 4.600 dan jumlah yang 3.700. Rata-rata hotel di Mekah 4.206 SAR. Realisasi untuk konsumsi di Mekah dan Madinah itu untuk sarapan pagi di tahun 2023 itu 8,5 real, untuk konsumsi siang dan malam ini 15 real. Kemudian untuk transportasi antar kota itu 912 SAR dan untuk bus sholawat 146 SAR. 912 SAR. Kalau mengacu pada referensi yang dipaparkan Irjen bahwa hotel di Madinah 1250 sampai yang paling murah 1150. Nah, ini bisa lagi kita masih bisa merasionalisasi sampai 1.300. Itu menurut saya angkanya masih nominalnya masih masuk. 1373 itu masih bisa diturunkan lagi menjadi 1.300. Sebenarnya kalau kita mau jujur, angka ini yang disampaikan oleh kementerian saya apresiasi sekali. Karena terus terang baru kali ini di Panja ini kami justru hitungan internal lebih tinggi daripada hitungan daripada kementerian setelah dikoreksi berkali-kali. Ya, saya kira Pak Dirjen juga sudah pusing pengajuan beberapa kali dari 105 sampai 98, 97, 96, 95, ya kan? Sampai sekarang sudah angka sampai 93410 286,07. Sudah ada usulan 93570. Usulan Komisi 8 dari berdasarkan pandangan praksi-praksi. Sekarang sudah 94,410. Saya kira sudah top ini. Maka karena
93410 ya. Ya, sorry. Maka karena itu kesepakatan kita inilah nanti rapat berikutnya yang menjadi landasan kita untuk berikutnya. Bukan lagi mengoreksi. Mengoreksi sudah kita bolak-balik. Kalau koreksi kapan tamatnya? Jadi tinggal nanti kita di hari Senin langsung berhitung bersama BPKH. Bulatan dari BPIH ini nanti kita lihat beban jamaah berapa, beban nilai manfaat berapa, nanti akan kita hitung apakah bisa 60-40 atau bahkan menjadi di atas itu lagi gitu. Maksudnya kembali ke seperti yang lalu 55-45 atau menjadi 70-30. Itu nanti kita lihat dari sini. Jangan lagi kita koreksi, yang ini sudah saya kira oke, sudah di bawah permintaan Komisi 8. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua tadi bahwa angkanya itu adalah 93.410.286,0,7 sen rupiah. Secara hitam di atas putih, angka ini telah cocok dengan penawaran kita. Tapi Ketua dan pimpinan serta anggota yang saya hormati, kita akan mendengar penemuan-penemuan baru, temuan-temuan baru yang disampaikan oleh Irjen tadi. Tentu setidak-tidaknya ini adalah menjadi bayangan-bayangan kita. Apakah angka-angka ini sudah make sense apa belum? Pertama itu. Terus kedua, dengan turunnya angka yang diajukan oleh pemerintah dari 105 sampai 93 jutaan ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kita selain dari mengotak-atik angka, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pelayanan haji yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2024 akan datang itu bertambah lebih baik. Mohon maaf saya sampaikan masih terngiang di benak kita bagaimana saudara-saudara kita jamaah haji terlantar tanpa makanan, tanpa minuman di bawah terik 47 derajat Celcius di Musdalifah sampai jam 14.30. Bagaimana sakitnya jamaah-jamaah kita ketika berdesak-desakan di Mina, di tenda Mina karena over capacity. Bagaimana jamaah haji kita antri ketika masuk waktu sholat di kamar mandi, antri sampai 30 sampai 45 menit. Inilah yang menjadi harapan-harapan kita. Mudah-mudahan di tahun 2024 tidak akan terulang lagi seperti tahun 2023. Belum lagi mengenai kualitas makanan, ya, transportasi bis selawat, di mana kesulitan-kesulitan itu, permasalahan-permasalahan itu mengakibatkan jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal di Arab Saudi rekor paling tertinggi sejak haji diadakan. Pengajuan dari pemerintah 105 juta menjadi 93.410. Kami mohon ini tidak lepas, tidak mengurangi adalah pelayanan, ya, tidak mengurangi terkait dengan ramah lansia. Ini catatan-catatan, karena terus terang 2023 kemarin itu terus terang tidak ramah lansia, ya. Ini kami mohon kuranglah, ya, sangat menjadikan satu catatan dari kami. Yang selanjutnya kaitannya dengan pemondokan, ya, saya mohon untuk kualitasnya, saya mohon juga
tidak jauh dari yang kemarin. Saya lihat angka-angka yang diberikan, ya, harga yang disampaikan pada kami, saya kira kalau kami hitung rata-rata masih sesuai dengan yang kita putuskan. Catering juga sama, saya mohon untuk kualitasnya harus lebih baik, karena kemarin 15 real, ya, 2 kali, 8,50 real 1 kali, kualitasnya seperti itu. Ini kita putuskan 15 real, ya, 2 kali 10 real, ya, satu kali 10 real. Ini harus kualitasnya lebih baik. Juga yang catatan penting kaitannya dengan Armusna. Kami mohon untuk benar-benar nanti dari pemerintah melakukan lelang terhadap syarikah. Dari syarikah kami mohon catatan-catatan yang kemarin syarikah yang bahan prestasi atau yang tidak dilaksanakan dengan baik, kami mohon jangan dipakai. Dan juga kami mohon koreksinya, terutama catatan kami adalah yang di Mina, yaitu terjadi kamar kecil yang tidak ada air, ya kan? Itu harus ada koreksi, termasuk pelayanan kesehatan di Mina juga perlu ada peningkatan. Saya lihat kemarin, lihat secara langsung pada waktu kejadian di Mina itu banyak kamar kecil yang tidak bisa terpakai atau hanya separuh yang bisa terpakai. Saya kasihan antrian ibu-ibu, ya, yang panjang, ya, saya kasihan, tahu-tahu tidak ada air. Bahkan adanya banjir air limbah yang mengotori di kemah para jamaah. Ini kami mohon untuk koreksinya, sehingga kaitannya dengan syarikah kami mohon benar-benar pemerintah atau kementerian benar-benar koreksi benar, ya, terhadap syarikah-syarikah yang kurang baik. Setelah tarik ulur dan jeda sidang, revisi usulan Kemenak BPIH 2024 94,3 juta rupiah, akhirnya Panja BPIH menyepakati BPIH 2024 93,41 juta rupiah per jamaah. Rencananya penetapan biaya haji akan dibahas dalam rapat Panja BPIH pada pekan depan, termasuk di dalamnya formulasi PIPih dan nilai manfaat.